Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah terjadi suasana yang cukup menegangkan antara nomor 6 dengan Xiaoyan dan ditambah dengan pernyataan nomor 8, tiba-tiba nomor 7 mengajak Xiaoyan untuk berbisnis obat mujarab. Pada saat ini, Xiaoyan memanfaatkan pertemuan di alam dewa kekacauan untuk mulai berbisnis. Lagi pula secara garis besar, Xiaoyan juga pernah menjadi seorang pebisnis selama dia masih tinggal di benua Dodi. Sehingga Xiaoyan juga mengerti bahwa seorang pebisnis akan mampu berbaur di berbagai dunia, dan itu bukanlah kemampuan biasa. Jika Xiaoyan mengatakan hal ini tidak mungkin dilakukan sepenuhnya, maka dia juga tidak mungkin bisa menghindari nomor 7. Apalagi Xiaoyan telah mendapatkan beberapa manfaat dari nomor 7, jadi tidak mungkin baginya untuk menghindarinya. Namun Xiaoyan baru saja memperoleh kemampuan untuk memurnikan obat mujarab tingkat dewa ini. Jika nomor 7 memberinya tugas yang sangat sulit atau memintanya memurnikan obat mujarab dengan tingkat yang lebih tinggi dari obat mujarab tingkat dewa, maka Xiaoyan juga tidak berdaya. Meskipun hal semacam ini bisa diterima, tetapi jika Xiaoyan tidak bisa memperbaikinya saat itu, maka dikhawatirkan kemampuannya dalam memurnikan obat mujarab akan dipertanyakan oleh semua orang. Namun jika Xiaoyan menolak, maka dia akan dicurigai. Oke, sekarang aku punya 3 resep di sini. Jika kamu bisa menyempurnakannya, maka kamu akan memurnikan beberapa pil obat mujarab lagi. Itu akan lebih mudah bagiku untuk menjualnya. Dengan cara ini, harganya tentu saja bisa lebih tinggi. Hanya saja, bahan obat untuk beberapa ramuan ini terbatas dan kamu harus meminimalisir kesalahan dalam proses pemurniannya. Sebenarnya, aku tidak enak untuk mengatakannya dan aku jelas tidak bermaksud untuk meremehkanmu. Jadi kupikir kamu seharusnya bisa membuat penilaian sendiri. Nomor 7 berkata perlahan, "Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakannya." Xiaoyan menjawab dengan tegas. Mendengar kata-kata itu, nomor 7 mengangguk sedikit. Tentu saja nomor 7 juga mengetahui tingkat kesulitan pemurnian obat mujarab tingkat dewa. Sebelumnya Xiaoyan berkata cukup keras sehingga membuat hubungannya dengan nomor 6 menjadi menegangkan. Namun hubungan keduanya tidak berakhir karena masalah ini. Apalagi Xiaoyan juga menyanggupi permintaan nomor 6 untuk memurnikan obat pesanannya. Sehingga suasananya kembali mereda walaupun itu tidak sepenuhnya membaik. Xiaoyan juga masih penasaran mengenai identitas nomor 6. Apalagi Xiaoyan mengetahui bahwa nomor 6 telah merubah baju besi iblis menjadi armor dewa palsu seperti yang dikatakan nomor 8 sebelumnya. Pertemuan kali ini juga banyak memakan waktu, sehingga bisa dianggap sebagai pertemuan terlama dibandingkan pertemuan sebelumnya. Namun dari pertemuan kali ini, Xiaoyan juga merasakan ada hal yang aneh. Jika pertemuan ini telah berlangsung selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, tetapi mengapa semua orang masih merasa asing satu sama lain? Pada saat ini Xiaoyan sedang berpikir keras di dalam hatinya. Masalah ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami karena sebelumnya ada hubungan pertukaran kepercayaan sederhana di antara mereka dan seharusnya banyak informasi yang tersirat dalam percakapan mereka sehingga tidak sulit untuk menebaknya.
Tetapi apa yang dikatakan nomor 2 telah mengubah sudut pandang Xiaoyan terhadap semua orang. Jika nomor 2 benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat, seharusnya dia sudah mengetahui identitas orang-orang di platform batu ini secara detail. Adapun untuk nomor 7, dia mampu melakukan perjalanan ke berbagai dunia sendirian. Dan sepertinya kekuatan nomor 7 sudah berada di luar imajinasi Xiaoyan. Namun jika diperhatikan dari percakapan nomor 2, Xiaoyan bisa merasakan bahwa nomor 2 juga memiliki momentum yang sangat kuat. Bahkan jika kata-kata yang dia ucapkan sangat sederhana, tetapi itu dapat membuat seseorang merasa sangat tercerahkan. Pada saat ini, di bawah cahaya biru ini, mata Xiaoyan berbinar. Bagaimanapun dia sudah sampai pada titik ini, dan Xiaoyan adalah orang yang datang terakhir, sehingga Xiaoyan selalu merasa bahwa alam dewa kekacauan adalah tempat yang sulit untuk dijelaskan. Xiaoyan merasa pertemuan di alam dewa kekacauan ini terlihat penuh dengan kekurangan. Mungkin saja hal ini karena Xiaoyan baru menghadiri pertemuan ini beberapa kali. Selain itu, Xiaoyan juga bisa mendapatkan sesuatu sebagai imbalan dari semua orang. Sehingga sekarang dia merasa bahwa semua ini hanyalah sebuah ilusi. Dan kemungkinan terburuknya ini hanya dibuat oleh seseorang yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Sehingga seluruh pertemuan itu terasa semakin palsu. Sepertinya semua orang sudah memberikan informasi dari dunianya masing-masing dan memberikan berbagai pesan serta menerima komisi. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka pertemuan kali ini dianggap sudah berakhir. Setelah hening beberapa saat dan tidak ada yang terus berbicara, pada saat itulah suara nomor 1 perlahan keluar. Setelah kata-kata itu keluar, sosok nomor 2 adalah sosok biru pertama yang menghilang dari platform batu. Kemudian semua orang satu demi satu juga menghilang, sehingga hanya menyisakan Xiaoyan dan nomor 6 yang belum pergi. Saat nomor 6 hendak pergi, dia berhenti sejenak menatap ke arah Xiaoyan dengan aneh. Melihat itu, Xiaoyan juga bergegas untuk pergi. Awalnya Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sedikit ragu-ragu. Jadi dia memilih tidak mengatakan apapun. Sehingga Xiaoyan memilih untuk pergi. Namun setelah nomor 6 pergi, tiba-tiba sosok Xiaoyan muncul kembali di platform batu tempat dia berada sebelumnya. Tentu saja hal ini bukan karena dia ingin tetap tinggal. Namun sebaliknya, Xiaoyan mendapatkan panggilan dari nomor 1 lagi secara pribadi. 9. Kenapa kamu memilih untuk berbohong sebelumnya? Nomor 1 tiba-tiba berkata dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan langsung tercengang, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Apakah mungkin aku melakukan kesalahan? Bukankah nomor 6 juga berbohong? Xiaoyan langsung bertanya balik. Itu urusannya untuk berbohong. Tetapi apakah kamu ingin mengetahui identitasnya dengan cara ini? Nomor 1 bertanya lagi. Mendengar itu, Xiaoyan menjadi semakin khawatir di dalam hatinya. Seolah-olah nomor 1 telah menyalahkannya. Tentu saja, nomor 6 sangat mencurigakan. Jika aku melanggar peraturan, maka aku sangat menyesal telah melakukannya. Meski begitu, aku juga tetap harus mencoba yang terbaik. Bagaimanapun identitas nomor 6 sangat penting bagiku. Jika dia tidak benar-benar datang dari dunia sensi, maka seharusnya identitasnya tidaklah sederhana. Jawab Xiaoyan dengan tegas. Dalam masalah ini, seharusnya secara alami kamu dapat memahaminya. Jadi katakan padaku tebakanmu tentang nomor 6. Nomor 1 terus melanjutkan. Mendengar itu, Xiaoyan tertegun sejenak. Saat ini dia juga merasa emosinya tidak stabil. Namun dia hanya bisa terus menjawabnya. Setelah sedikit ragu, Xiaoyan melanjutkan untuk menjawabnya. Jika di antara aturan dalam pertemuan di alam dewa kekacauan hanya ada satu orang yang mewakili dari setiap dunia utama, maka seharusnya setiap orang berasal dari dunia yang berbeda.
karena aku berasal dari dunia sensi, seharusnya nomor 6 bukan berasal dari dunia sensi. Dan aku hanya bisa menebak bahwa identitas nomor 6 seharusnya berasal dari dunia Taisu. Bahkan sangat mungkin dia adalah orang terkuat di dunia Taisu. Jika tebakanku benar, maka dalang dari pelaku yang melancarkan invasi ke dunia sensi adalah dia. Setelah berhenti sejenak, Xiaoyan dengan tegas mengungkapkan analisisnya. Karena siapa yang tahu apakah ini ilusi atau kenyataan. Setidaknya Xiaoyan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia terdiam sejenak dan menunggu jawaban nomor 1. Namun sepertinya pihak lain tidak langsung menjawab. Tebakanmu memang benar. Nomor 6 memang berasal dari dunia Taisu. Tetapi identitasnya sangat berbeda dan kamu salah tentang satu hal. Nomor 1 menjawab perlahan. Setelah nomor 1 membuka mulutnya, Xiaoyan langsung merasa curiga tentang semua orang di sini. Kamu harus tahu bahwa tidak hanya ada satu orang yang mewakili setiap dunia di sini, dan semua orang belum diganti. Nomor 1 melanjutkan kata-katanya. Begitu kata-kata ini keluar, Xiaoyan langsung terkejut karena dengan jawaban ini, sepertinya Xiaoyan telah menemukan jawaban atas keraguannya sebelumnya. Semua orang belum diganti. Mungkinkah kalimat ini berarti semua orang di alam dewa kekacauan masih orang yang sama? Meskipun alasannya terdengar sangat aneh, tetapi ada kemungkinan 2 orang berasal dari dunia yang sama. Tetapi ada juga kemungkinan lain. Dan sepertinya selama adanya pertemuan ini, sebenarnya tidak ada orang yang terus-menerus digantikan setelah kebangkitan keilahian mereka. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan terus membuat analisis tentang masalah ini. Jadi karena aku telah berbohong dalam pertemuan ini, apakah aku akan dikeluarkan dari pertemuan alam dewa kekacauan ini? Xiaoyan langsung bertanya pada intinya. Lagi pula Xiaoyan menghadapi masalah ini secara langsung. Jadi dia tidak peduli apakah dia akan dikeluarkan atau tidak. Bagaimanapun, Xiaoyan telah mendapatkan pengalaman dari pertemuan ini. Dan inti dari pertemuan ini adalah hubungan antara dunia yang sangat kompleks. Tentu saja tidak. Nomor 1 mengucapkan 2 kata. Kemudian dia berhenti sejenak sebelum mengucapkan kata-kata berikutnya. Sehingga membuat Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan gugup di dalam hatinya. Aku akan memberimu kesempatan sehingga kamu bisa mengambil keputusan. Apakah kamu ingin meninggalkan masalah ini dengan nomor 6 atau kamu akan menghapusnya dari pertemuan ini? Tepat ketika Xiaoyan baru saja menenangkan suasana gugupnya, nomor 1 tiba-tiba melanjutkan kata-katanya. Namun begitu pernyataan ini keluar, mata Xiaoyan langsung melebar lagi. Sehingga emosi Xiaoyan sekarang di bawah cahaya biru bisa dikatakan sedang naik turun. Dalam pertemuan di alam dewa kekacauan ini, semua orang di sini terlihat cukup bagus. Tapi apakah mereka semua yang ada di sini berasal dari waktu yang berbeda? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak langsung menjawab pertanyaan nomor 1. Sebaliknya, dia masih ingin mengajukan pertanyaan, tapi tentu hanya pada waktu yang tepat. Setelah melalui jalan yang harus kutempuh dalam hidup ini, sehingga akhirnya aku mencapai alam dewa kekacauan. Lagi pula, siapapun dari mereka yang bisa eksis di sini, mereka semua bisa mengubah masa depannya sendiri. Xiaoyan menjawab dengan perlahan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.